Perkenalkan, nama saya Jaspertiano dari 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan membahas materi sejarah mengenai proses masuknya agama Islam dan berkembang di Indonesia. Pertama, saya akan membahas kilas tentang agama Islam. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan selanjutnya oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikuti dan membantu pamannya berdagang. Selanjutnya, pada usia 25 tahun, beliau menikahi Khadijah pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi. Saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebuah gua yang disebut Gua Hira. Malaikat Jibril menyuruhkan kata Iqra yang berarti bacalah. Terjadi dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, dan dari situ dimulailah proses turunnya Al-Quran, kitab suci, ke agama Islam. Baik, selanjutnya kita akan membahas jalur-jalur masuknya agama Islam atau penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan utama penyebaran awal Islam. Menurut Tom Pierce, sekitar Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing yang beragama Islam dari Gujarat dan Timur Tengah, Arab dan Persia bertemu dan saling bertukar pengaruh. Sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini menjelaskan mengapa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara seperti Baun, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Sumatera Pasai, Ternate, Tidore, dan lain-lainnya selalu berawal dari wilayah pesisir. Para pedagang itu menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana. Selanjutnya, jalur perkawinan. Saluran penyebaran Islam selanjutnya melalui perkawinan. Pedagang-pedagang dan juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangannya Islam. Hal ini karena pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu. Anak-anak hasil pernikahan itu pun cenderung mengikuti agama Islam, agama yang dianut oleh orang tuanya. Perkawinan anak-anak kaum bangsawan atau adipati ataupun raja punya dampak lebih. Mereka lebih mudah memengaruhi istana untuk mendukung penyebarannya Islam. Lama-kelamaan, seluruh anggota keluarga istana memeluk Islam. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha pun perlahan-lahan menjadi bercorak Islam. Selanjutnya kita akan ke saluran pendidikan, yaitu jalur ketiga. Perkembangan Islam yang semakin luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Mereka menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok atau pesantren di berbagai daerah. Di pondok-pondok pesantren, kaum muda yang disebut santri dari berbagai daerah dan kalangan menimba pengetahuan tentang Islam. Mereka lalu kembali ke daerah asal dan menyebarkan ajaran-ajaran tentang Islam. Saluran ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam hingga ke daerah-daerah yang terpencil. Pesantren-pesantren awal yang ada pada saat itu diantaranya sebagai berikut. Pesantren Ampel Lenta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Yang kedua, pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Sunan Giri. Selanjutnya jalur keempat, yaitu saluran ajaran tasawuf.
Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf biasanya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam bidang pengobatan. Kata tasawuf sendiri sebenarnya berasal dari kata sufi yang berarti kain wol yang terbuat dari bulu domba. Istilah ini muncul karena para ahli tasawuf biasanya memakai jubah yang terbuat dari wol. Yang kelima adalah saluran dakwah. Penyebaran Islam tidak dapat dilepaskan dari peranan para wali. Ada 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, yang disebut juga dengan wali songo. Mereka dikenal telah memiliki ilmu serta penghayatan yang tinggi terhadap agama Islam. Nama-namanya adalah Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga. Selanjutnya, jalur keenam yaitu saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan seperti wayang, gamelan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam Indonesia yang berpengaruh terhadap penyebaran agama Islam Indonesia adalah Kesultanan Samudra Pasai yang berada sekitar 1267 tahun sampai 1521 tahun. Kemudian Kesultanan kedua, Kesultanan Aceh yang ada sampai 1507 tahun sampai 1903 tahun. Yang ketiga Kesultanan Demak 1500 tahun sampai 1568 tahun. Yang keempat Kesultanan Mataram Islam yang 1586 tahun sampai 1755 tahun. Dan Kesultanan kelima yang disebut dengan Kesultanan Banten 1926 sampai 1813 tahun. Dan Kesultanan Gotalo dimulai dari 1528 tahun sampai 1670-an. Dan Kesultanan terakhir yang bernama Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Sekian presentasi saya kali ini.